Shalom semuanya. Shalom. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita. Mungkin harapan dari kita semua saudara-saudara, kita mengadakan kebaktian di Padang, di tempat terbuka seperti biasanya, ibadah-ibadah kenaikan. Tapi apapun juga saya percaya dan kita semua percaya hari ini kalau kita masih boleh beribadah, itu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita temu bersukacita. Sebelumnya kita akan memulai ibadah kita. Minta dengan hormat Bapak Gembala untuk bisa dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini dan sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan, pujian dan penyembahan semua rangkaian ibadah. Dari awal, pertengahan sampai akhir hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap sama katakan Amin. 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 1, 2, 1, 2. Yesus datang untuk keselamatan kita. Yesus mati, Dia tebus dosa kita. Yesus bangkit, Dia berikan kita kemenangan. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu sangat berarti bagiku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu berikan ku hati yang baru. Yesus datang untuk keselamatan kita. Yesus mati, Dia tebus dosa kita. Yesus bangkit, Dia berikan kita kemenangan. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu sangat berarti bagiku. Amin Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu berikan ku hati yang baru. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu sangat berarti bagiku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu berikan ku hati yang baru. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu sangat berarti bagiku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih-Mu berikan ku hati yang baru.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kasih-Mu sangat berarti bagiku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kasih-Mu berikan ku hati yang baru. Kasih-Mu berikan ku hati yang baru. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Oh. Haleluya. 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 Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Perlu kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepada
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tetap menyembahmu, ku tetap memuji-Mu. Dunia tak bisa memisahkan, dunia tak bisa membatasi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Jesus. Jesus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di panggil dia hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. with your faith you'll sing. This is our faith, Jesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Dengan urapan kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. This is our desire. rindu selalu dekat denganmu, Tinggal di hadirat. Ku rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom sahabat-sahabat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Di hari yang indah ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari dia berulang-ulang menunjukkan dirinya. Dan hari ini kita akan merenungkan apa dampak, faedahnya kenaikan Kristus Yesus bagi kita, orang-orang percaya hari ini. Namun sebelum lebih jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta Roh-Nya yang kudus menuntun kita supaya memberikan penerangan kepada kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah junjungan kami. Engkaulah kebanggaan kami Bapa. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mengambil tubuh insani masuk ke dalam dunia untuk menceritakan kebaikan-Mu.
Dan hari ini kami rindu ada kebenaran dan kebenaran yang akan menguatkan kami, yang akan membuat kami menyadari betapa dahsyatnya apa yang telah Tuhan buat dalam dunia ini. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu, supaya apa yang hamba beritakan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Sahabat Tuhan, boleh dong sapa saudara yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan saudara, dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Saya sangat begitu antusias melihat saudara. Pasti saya percaya saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Baik, tanpa panjang lebar saudaraku, kita bicara hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus yang terambil dari Kisah Para Rasul pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh rohnya, Roh Kudus ya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kau dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosanna, diberkatilah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebelum Tuhan terangkat, dia 40 kali, 40 hari maksud saya, berulang-ulang menampakkan diri kepada murid, kepada orang yang pernah orang percaya pada saat itu. Untuk menunjukkan, supaya orang mengetahui apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Pada ayat yang pertama dikatakan demikian. Jangan lupa Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Dia ingin menekankan segala sesuatu tentang Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Lihat, Yesus bukan hanya mengajar, tapi apa yang diajarkannya itu yang dikerjakannya. Oleh sebab itu poin yang pertama adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah fakta sejarah
yang tak terbantahkan sampai kapanpun. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Mengapa perlu saya mengatakan demikian saudaraku? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, mayatnya diambil, Yesus itu tidak bangkit. Mereka yang mencoba mematahkan ketuhanan Yesus. Dengan kita mengatakan bahwa Yesus adalah fakta sejarah, bahwa mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang pernah mengambil tubuh manusia untuk menyatakan kasih Bapa, untuk menunjukkan keberadaan Bapa. Dan jangan lupa pada Injil Yohanes dikatakan, aku pergi ke sana supaya kamu tahu jalan ke sana. Fakta sejarah mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Oleh sebab itu, dengan keyakinan yang saudara miliki, dengan berdasarkan kebenaran yang ada, fakta ini, saudara perlu menjadi saksi. Bersaksi apa? Bersaksi bahwa apa yang saudara yakini dan imani adalah benar adanya. Saudara akan ditantang oleh saksi Yehova untuk membuat bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Tapi saudara perlu belajar dan meyakinkan mereka. Jika mereka datang ke rumah saudara, saudara perlu berani menyatakan keimanan dan keyakinan saudara tentang Yesus. Sebab itu fakta sejarah ingin mengatakan bahwa apapun yang Tuhan lakukan benar dan seluruhnya adalah sejarah. Oleh sebab itu, jika saudara tinggal dimanapun juga, di tengah lingkungan siapapun juga, saudara harus hidup dengan benar, sesuai dengan keyakinan iman saudara. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu ingin menunjukkan ada sebuah pesan yang sangat penting. Pesan apa itu? Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kepada mereka, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda, Tuhan Yesus membuktikan bahwa pertama dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Apa yang dibicarakan Tuhan Yesus? Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Memang ironis saudaraku. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Inilah cara perspektif manusia. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat, perspektif manusia terlampau sempit. Hanya berbicara tentang kerajaan di bumi. Tetapi Tuhan mempunyai pandangan yang lebih luas dan lebih lebar tentang kerajaan Tuhan yang tak terbandingi dan tak tersaingin oleh apapun juga. Bahkan kerajaan Salomo yang termegah itu pun tak bisa menandingi kerajaan Allah nantinya. Oleh sebab itu Tuhan terus berbicara tentang kerajaan Allah berulang-ulang. Bahwa kita tidak akan pernah tinggal selamanya di bumi. Bahwa nanti kita akan tinggal dalam kerajaan kekekalan. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi ratap, sakit, dan terutama tidak ada kawin mengawin. Tidak ada. Tidak ada lagi sakit penyakit. Yang adalah saudara hidup dalam kedamaian, sukacita yang berkelimpahan. Karena kenapa? Saudara berada dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, jika saudara telah dijanjikan dan saudara telah mendapat bagian dalam kerajaan Allah, segala sesuatu yang bernilai dalam hidup saudara hari ini tak sebanding dengan kerajaan Allah nantinya. Yang terakhir saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa dia pasti akan datang kembali. Dan itu ditegaskan lagi oleh malaikat-malaikat. Dikatakan ayat yang ke-11. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Dia tidak meninggalkan saudara menjadi yatim piatu. Dia menyiapkan seorang penolong, pribadi penolong maksud saya. Untuk apa? Untuk menjagai, untuk melindungi, untuk membebat saudara. Tuhan memberikan pengharapan. Pengharapan yang pasti. Yohanes pasal 14 ayat 1 dengan 4 katakan demikian. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kenaikan Tuhan memberikan harapan kepada saudara. Dia bukan hanya mengasihi saudara, tetapi kerinduan Tuhan. Di mana Tuhan berada, Tuhan rindu saudara berada. Saudara pasti tahu keberadaan Tuhan di mana? Di surga. Berarti Dia mau saudara dan saya ada di surga nantinya. Terpujilah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi saudaraku. Kenaikan Tuhan merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan dan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang saudara yakini, saudara perlu memberitakannya kepada orang banyak. Supaya mereka semua memiliki tempat yang sama. Kalau kita di surga, dan kita rindu saudara kita juga di sana. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu bicara tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu selalu lebih besar dari apapun juga. Karena kerajaan Allah itu lebih dari segala-galanya, saudaraku. Dan kerajaan Allah lebih besar daripada kerajaan Salomo. Yang terakhir, kenaikan Tuhan memberikan saudara harapan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Karena semua orang percaya memiliki harapan yang pasti. Itulah kekuatan, harapan, bahkan janji bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kenaikan-Mu ke surga membuat kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Kau menyiapkan tempat bagi kami. Dan Kau mengatakan, jika tempat itu telah tersedia bagi kami, Kau akan kembali menjemput kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal itu, Bapa. Hamba-Mu berdoa, tidak satupun umat-Mu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Mu, Bapa. Doa hamba-Mu, biarlah seluruh umat-Mu mendapat bagian tempat, memiliki tempat bagian di dalam kerajaan kekal-Mu itu. Dan biarlah kami terus bersandar dan memiliki kesadaran, memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan hamba-Mu rindu juga Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan seluruh umat-Mu yang dalam pergumulan hari ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, teguhkanlah, yakinkanlah hati saudara dan iman saudara, bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhanlah yang mengendalikan seluruh jagat raya.
Terima kasih Bapa. Pujian telah kami naikkan. Firman Tuhan telah kami dengar. Dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman. Sebab itu saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.